untuk itu kita buka sekarang sesi tanya jawab. Bagi yang punya pertanyaan bersilakan, baik yang offline maupun yang online. Ya. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad wa ajil farajah. Ya, fadhal Ustaz Taufik, dipersilakan. Nah, bagaimana tinjauan ini terkait dengan pemahaman seperti ini dengan konsep hadiah tadi? Seperti itu Ustaz. Saya kembalikan Ustaz jika ada penjelasan. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan terkait masalah ma'rifatullah dari sudut pandang kajian irfan yang cukup berat tentunya. Bahwa dalam irfan itu dikatakan segala makhluk ini adalah tajalliyatullah, manifestasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cukup berat tentunya, dan saya singgung sedikit bahwa untuk dapat mengkaji kajian-kajian irfan itu tentu ada jenjang-jenjang yang perlu diikuti. Karena kalau tidak ikuti jenjangnya, belum kelasnya, mengkaji masalah itu malah akan terjebak kepada kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal. Karena itu yang perlu dilalui adalah kajian akidah tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi, baru tingkat irfan. Dan bahkan untuk kajian-kajian akidah tingkat irfan itu perlu dibarengi dengan tazkiyatun nafs. Karena bukan hanya mengandalkan kemampuan akal untuk mencerna dan memahami hal-hal tersebut, tapi memerlukan kebersihan hati. Jadi secerdas apapun memahami kajian-kajian irfan, buat seseorang kalau hatinya kotor bisa berbahaya. Akibatnya tidak dituangkan pada pengamalan, ya hanya dalam kebanggaan saja, sebagai ilmu saja, itu sangat berbahaya. Karena irfannya iblis pun sangat tinggi, irfannya Ibnu Muljam pun luar biasa. Tapi apa artinya kalau tidak diamalkan? Nah, apalagi kalau irfan tersebut hanya sebagai buah bibir saja, sementara belum mengkaji akidah lebih dalam. Ya, seperti kita pernah meribukan tentang makna wahdatul wujud. Ya, sanakbar dibahas, sementara kita belum membahas tentang masalah bahwa sebagian sifat Allah ainul zati itu aja belum paham. Itu jadi bermasalah. Jadi untuk mengkaji ma'rifatullah pada dimensi irfan harus berhati-hati. Harus lalui dulu jenjang-jenjangnya, ilmu mantiknya, akidah-akidah yang perlu dilalui, ya tergantung yang membimbingnya. Luput irfan dibahas di mana-mana, di YouTube, para itu juga membahasnya. Kita harus tahu diri, kita sudah kelasnya belum. Kalau kita masih kelas TK, ya kita lewat di salah satu universitas, kita mau masuk. Ada kajian bebas itu, kita masih SD, kita mau masuk. Kita tahu diri kita belum waktunya, ya jangan masuk. Seperti itulah kajian di depan. Enggak, kita tidak salah dalam mengatakan segala sesuatu. Kayak kita mengatakan bahwa segala sesuatu tajalliyatullah. Semua makhluk tajalliyatullah. Ya kalau yang indah-indah. Misalnya Rasulullah, keindahan yang luar biasa. Sifatnya, kemudian perilakunya sebagai tajalliyatullah. Sifatnya sifat Allah. Khuluquhu al-Quran. Bahwa Rasulullah berhak dengan akhlak Al-Quran, dengan akhlak Allah. Itu sudah kita pahami jelas dan kita bisa gambarkan. Tapi kalau nantinya kita gambarkan tentang makhluk yang menyeramkan, kayak misalnya kayak babi tajalliyatullah, bagaimana maksudnya? Nah, ini berat ya. Kemudian juga nanti kalau tidak mengkaji hal yang lain tentang masalah penciptaan sehingga menafikan penciptaan Allah, juga repot juga. Kayak itu asma-asma yang lain perlu dikaji dengan secara sempurna. Itu asma husna tersebut. Artinya sifat-sifat Allah, sifat-sifat subudiyahnya, sifat salbiyahnya, sifat-sifat kesempurnaannya dibahas semuanya, sehingga baru nanti mengkaji irfan tidak salah paham. Nah, karena ketika kita mengkaji irfan, kayak kita mengatakan bahwa semua itu adalah semuanya bayangan Allah, kayak tongkat dengan bayangannya, gitu. Nah, kalau kita belum mengkaji akidah yang benar, kita ini sebagai bayangan Allah. Berarti Allah kita gambarkan ada kemiripan. Nah, ini sudah salah lagi. Sudah mentasbih nantinya. Ketika tidak mengkaji akidah lebih dalam, mengkaji irfan bisa jatuh kepada tasbih tadi itu. Karena kita dijelaskan tentang masalah antara tongkat dengan adanya bayangan. Jadi tidak ada bayangan kalau tidak ada tongkat. Nah, contoh saja sudah tasbih di sini.
Gitu. Bagaimana coba kita tidak jatuh pada itu? Kita hindari dulu, kaji akidah dulu secara mendalam, jangan langsung pada masa tasbih seperti itu, bisa jatuh pada pemikiran akidah yang bisa membahayakan akidah kita. Jatuh pada akidah-akidah kayak Wahabi, tapi dalam dimensi lain yang sangat berbahaya. Ya, itu kita hindari dulu. Untuk membahas makna tajalliyatul itu bagaimana? Nah, di sini perlu kita membahas tentang sifat-sifat Allah dulu. Jangan lalu kita menggambarkan tentang adanya bayangan, adanya tongkat, berbahaya. Buat orang yang mendengarnya, yang tidak mengaji akidah, punya gambar yang berbahaya. Jadi saya katakan ketika yang tajalli itu adalah indah, ya indah. Kalau buruk, kayak ketika sifat tajalli itu berarti hewan pun kayak kera, babi, anjing, apa bukan tajalli itu Allah? Ini bagaimana? Ya, jangan itu kita memaknai ucapan syedazanam saja. Ma ra'aitu illa jamila, kita juga sangat sulit pada ucapan beliau. Dan ucapan beliau pun dari kajian-kajian irfan bahwa Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang pada keindahan. Apa makna jamil di sini? Nah, makna jamil menurut kita ya indrawi, pemandangannya indah, kita bilang jamil. Pakaian yang bagus bilang jamil, mobil yang menarik bilang jamil. Padahal jamil itu bukan itu. Jamil itu terkait masalah penciptaan secara menyeluruh, baik yang materi, yang nampak, yang kelihatan maupun yang non materi, kayak ruh, kayak susunan kita ini, ruh dengan jisim, fi ahsani takwim, juga maknanya bukan sekedar bentuk takwim itu, tapi juga dalam meliputi badan, ya, badan macam-macam tersusun, ruh punya berbagai kekuatan berpikir, kekuatan emosional, kekuatan syahwat, kekuatan hayal, ada fitrah nanti, ya, fitrah macam-macam juga itu dibahas. Sehingga kalau kita melihat dan melihat susunan manusia dengan tubuh dan badannya, punya susunan bermacam-macam, maka di sini kita lihat bahwa manusia ahsani takwim. Dia punya potensi mengalahkan malaikat sekalipun, mengalahkan jin apalagi begitu. Itu makna asal itu saja sangat sulit, apalagi mana tentang adanya zillun dan zailun, yaitu masalah adanya bayang-bayang. Jadi kita harus hati-hati untuk sampai ke sana. Kita perlu bertahap memahami tentang sifat-sifat Allah dulu. Ya, misal Allah itu wujud, mawujud. Apa makna wujud? Apa makna mawujud? Misalnya, ya, Allah itu maha kuasa. Apa makna kuasa? Allah pemberi rezeki dan seterusnya. Ya. Nanti tentang masalah sifat-sifat zatiyah dan sifat-sifat fi'liyah. Sifat zatiyah itu sifat-sifat yang tidak bisa dipisahkan dengan zatnya. Ya, sifatnya ainul zati. Nah, di sini sulit. Di mana sulitnya? Kok bisa sulit? Terbukti para ulama saja bisa timbul aliran Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah itu, ya, bahkan Musyabihah dan yang lainnya, karena membahas masalah ini. Sampai ada aliran Jabariyah, kan ada kan Mufawwidhah, Mu'tazilah. Kita tengah-tengah, amun bainal amrayn, ya, adliyah namanya, Syiah itu adliyah, tengah-tengah. Nah, para ulama saya bisa terjebak kepada kesalahan seperti itu. Ada 3 aliran dalam masalah membahas sifat-sifat Allah. Apalagi kalau kita yang bukan ulama, apa enggak terjebak, enggak terjadi kesalahan? Sangat mudah. Kesalahannya di mana? Cuma kesalahannya bukan kayak kesalahan orang membuat kue kelihatan, oh ini keasinan, ini kebanyakan, atau membuat orang meja salah, kakinya ketinggian. Enggak, kesalahan di pikiran enggak kelihatan, kesalahan di hati enggak terasa, enggak kelihatan. Akidahnya bisa melenceng tanpa dirasa. Itulah masalah akidah sangat berbahaya. Ya, jadi gimana solusinya untuk sampai kepada kaji-kaji irfan tadi itu? Kita yang kita bahas sifat-sifat Allah dulu, sifat-sifat tadi subudiyah kita bahas, sifat salbiyah kita bahas, sifat zatiyah kita bahas, sifat fi'liyah kita bahas. Bahkan terkadang yang sudah pernah bahas, kadang satu sifat saja bisa sifat zatiyah, bisa sifat fi'liyah. Satu sisi sifat iradah misalnya dia zatiyah, enggak bisa dipisahkan dengan zat Allah. Tapi sisi lain sifat fi'liyah ketika dihubungkan dengan manusia. Ini saya kita belum paham, belum belajar. Ya, sifat fi'li misalnya terkadang dia tidak mandiri. Karena sifat fi'liyah itu baru terwujud ketika ada yang dilakukan. Misalnya Allah pemberi rezeki, Allahu ar-razik atau Allahu ar-razak. Wallahu ar-razaqu dzul quwwatil matin. Allah pemberi rezeki. Ketika misalnya Allah punya sifat pemberi rezeki, ketika belum ada yang diberikan rezeki, apakah Allah pemberi rezeki? Berarti Allah enggak punya sifat ar-razak atau
ar-razik, karena yang dikasih rezeki belum ada. Begitu. Kayak antum misalnya, antum dikatakan tukang kue misalnya. Ketika antum belum bikin kue, apa bisa dikatakan tukang pembuat kue? Kuenya mana belum ada. Begitulah sifat fi'liyah. Ini saja sulit berkita. Gimana kalau saya sampai kepada kajian-kajian irfan yang lebih dalam lagi. Itu mungkin ala katanya sekitar jawaban untuk mungkin memacu kita untuk mengkaji lebih dalam lagi masa-masa mendatang, insyaallah. Dari nelayan, dia apakah itu mereka sudah sampai Ustaz kepada memahami sehingga baru melihat aja dia langsung gitu. Kayak ada basirohnya Ustaz. Kayak langsung mengikuti. Dalam Isa juga udah tahu dia bahwa dia itu wali Ustaz. Mengenal Allah lewat perjalanannya, lewat apakah itu dinamakan dengan melalui sifatnya atau gimana Ustaz? Iya, tentang Nabi Isa pertanyaannya bahwa Nabi Isa banyak diikuti oleh sebagian pedagang ya, orang biasa begitu. Apakah mereka yang mengikuti itu sudah ada basiroh, ada pemahaman tentang Allah, tentang sifat-sifatnya sehingga mereka mengikuti Nabi Isa begitu? Itu pertanyaan secara singkat ya. Ya. Jawabannya adalah bahwa mengikuti seorang nabi atau seseorang lain itu motivasinya berbeda-beda. Ya. Apalagi dia seorang nabi. Bisa jadi orang yang jadi artinya bahwa orang yang ikut Nabi tertarik itu bukan karena dia paham tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, belum tentu. Motifnya beda-beda. Ya, bisa pedagang ingin didagangkan supaya dagangnya lancar. Ya, atau misalnya orang yang lapar supaya jadi dia supaya dapat dikenyangkan perutnya, macam-macam. Dan juga ada juga orang-orang yang ikut pada Nabi itu karena betul-betul ingin dekat pada Allah, ingin mendekat ilmu iman takwanya, ingin masuk surga. Ada juga. Jadi pada Nabi siapapun, pada Nabi kita Nabi Muhammad seperti itu, orang yang masuk Islam ikut bermacam-macam. Ya, bahkan ada ketika ada orang yang durjana itu, Raisul munafikin, munafik, ya, ketika ditanya, "Wahai Imam, apakah dia masuk Islam?" Ya karena takut atau karena hal yang lain? Tidak, dia masuk Islam karena rakus, karena tamak begitu, bukan karena takut, karena mengharapkan kekuasaan nantinya gitu. Jadi artinya bahwa orang itu mengikuti orang lain, hatta Nabi atau ulama bermacam-macam. Kayak antum misalnya, antum keluar nanti pakai sorban, pakai jubah begitu, antum bawa mobil yang mewah, antum bagi-bagi sembako, besok antum banyak mengikut. Ya, atau bikin haujah, bikin pesantren, gampang itu dengan materi. Apakah mereka itu ikut kepada antum karena mereka ada ma'rifah atau karena mengenal Allah, karena Islamnya sudah dalam? Enggak, macam-macam tujuannya. Jadi tujuan orang mengikuti bermacam-macam, bukan karena ma'rifahnya, bukan karena mereka sudah mengenal Allah dan sifat-sifat Allah. Dia seperti itu. Berarti tetap Ustaz, manusia itu sekarang kan banyak Ustaz perpecahan tuh yang ada, kayak Kristen, Islam, apa semua kayak umat-umat yang itu perpecahan lah antar agama. Berarti tetap masalahnya kepada itu ma'rifatullah itu sendiri yang mengenal, harus belajar, bukan karena dengan sendirinya dia memahami Tuhan. Nggak bisa. Ma'rifatullah harus belajar dan harus sungguh-sungguh. Ma'rifatullah nggak bisa digapai dengan menghayal, dengan santai-santai. Ya. Ada nggak satu orang, dua orang yang dengan sendirinya dia bisa mengenal gitu Allah atau enggak? Atau harus belajar? Harus belajar. Harus belajar. Cuma ma'rifatullah itu bisa dicapai dengan banyak merenung, memikirkan ciptaan Allah, langit, bumi, malaikat, ruh kita kita nggak pikirkan, ya. Jadi istilahnya kita memikirkan, ya, baik itu alam anfus, ya, maupun alam jiwa, ya, alam ruh maupun alam muluk, alam materi. Dipikirkan, direnungkan sampai kita menemukan adanya Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Tentu tanpa bimbingan, ya, berbahaya juga, berat juga. Makanya para sahabat Nabi sekalipun, ya, ilmunya beda-beda bertingkat-tingkat. Sampai pada tingkatan misalnya Salman dengan Abu Jar berbeda. Sampai kata Rasulullah, seandainya Abu Jar tahu apa yang ada di hati Salman, maka Abu Jar akan membunuh Salman. Kan luar biasa. Sahabat yang terbuka bisa begitu, karena ilmunya beda, nggak sampai. Kayak antum dengan Wahabi, antum Syiah, iya, Syiah darahnya halal. Apa antum nggak dibunuh? Dihalalkan darah antum. Kenapa? Mereka bodoh, mereka nggak paham, ilmunya beda. Kalau mereka paham juga, mereka akan satu, gitu. Kalau sama-sama paham, jadi lembut, sopan, mau berbagi, diskusi begitu, karena sudah paham. Kalau nggak paham, sama muslim ribut, karena nggak paham. Kayak Wahabi sangat keras pada kita. Kenapa? Mereka masih bodoh.
Maka mereka banyak yang dungu, nggak ngerti gitu. Harus belajar. Kalau mereka mau belajar, nanti mereka lembut. Betapa banyak orang Wahabi yang mereka merasa korban informasi, mereka belajar, oh jadi lembut juga, jadi sopan kayak kita, begitu. Jadi masa ilmu itu harus belajar untuk bisa kita mencapai ma'rifah yang lebih dalam lagi dengan usaha, dengan sungguh-sungguh, insya Allah. Jelas ya, insya Allah. Ya. Pertanyaan dari Ibu dan Bu Wati. Ini bertanya Ustaz, bagaimana kita memahami penderitaan yang ekstrim yang terjadi pada manusia agar sejalan dengan sifat Maha Pengasih dan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga sekarang contoh-contohnya itu ada kejadian-kejadian di Gaza, di Palestina yang ekstrim gitu Ustaz. Maha Kasih dan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bagaimana memahami dengan kejadian-kejadian seperti itu. Sedang Allah Maha Kuasa, kenapa membiarkan penderitaan umat manusia? Dan apa hikmah penderitaan itu sendiri? Ada musibah, silakan. Iya. Secara singkat dan ringkas bahwa memahami suatu peristiwa itu kita tidak bisa dengan kacamata yang sempit, tapi harus dengan kacamata yang luas, kacamata yang sifatnya umum. Sebab ketika dengan kacamata yang sempit bisa salah paham. Pertama kita akan bisa nanti mengkambing hitamkan Allah. Mana Allah katanya Maha Sayang, kok dikajari dibiarkan begitu, itu berbahaya. Dengan kacamata yang luas, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami dengan baik apa makna kasih sayang Allah. Itu perlu kita pahami. Nah, untuk memahami ke sana kita lihat dulu, turun dulu, memahami kasih sayang makhluk Allah bagaimana. Ya, jadi jangan langsung ke Allah, berat buat kita. Misalnya katakanlah kasih sayang orang tua lah. Ya, orang tua ada nggak yang kasih sayang dengan anaknya? Ya nggak ada. Ketika anaknya sakit, dibawa ke dokter sama orang tua, anak itu disuntik. Ya, anak disuntik, kan sakit, dia kasih obat. Anak itu nggak suka. Apakah kalau orang tua sayang, jangan diobatin, jangan berobat, jangan disuntik, jangan dikasih obat, dikasih madu aja yang enak-enak begitu? Berarti bukan sayang kalau begitu. Kalau sayang ya disuntik, dikasih obat, obatnya pahit, dikasih yang nggak enak, bawa ke dokter, begitu. Itu namanya makna sayang. Nah, anak kecil ini mana sayang orang tua nggak paham, masih kecil. Dibilang kalau orang tua sayang jangan dibawa ke dokter, jangan disuntik, sudah sakit, jangan kasih obat yang pahit-pahit. Itu mereka nggak paham mana sayang anak kecil itu. Nah, orang yang paham mana sayang orang tua ada anaknya, ya bawa ke dokter, ya disuntik. Lebih meningkat lagi, misalnya ada seorang yang sakit gula sampai diamputasi, dipotong oleh dokter. Ada anak kecil nggak paham, orang tuanya sakit parah, sakit gula tiba-tiba dibawa ke dokter. Ya, kata anaknya masih kecil, ayah mau kemana? Ayah mau ke dokter. Mau ngapain? Ayah mau berobat itu. Ayah masih normal, biasa lihat kakinya, tangannya sempurna. Pas pulang, ini anak lihat kaki ayahnya sudah terpotong. Dia kan sedih anak ini, dan dia nggak paham. Kenapa ayah dipotong kakinya dari dokter operasi? Iya dokter yang potong. Anak ini marah-marah. Dokter itu nggak punya sifat kasih sayang. Dokter itu kurang ajar. Dokter ketodori, dokter jahat, dokter zalim. Kaki ayah saya dipotong. Apa begitu? Ini anak kecil nggak paham. Justru dokter itu paham, sayang, kasihan, malah dipotong. Begitu. Jadi salah mana sayang. Kayak adanya peperangan, adanya kisos, yang zina di kisos, ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Yang zina muhson misalnya sampai dirajam sampai mati, yang rusan dicambuk, yang mabuk dicambuk, ada potong tangan. Apakah Islam kasar? Islam gak sayang? Itu kan dari Allah, berarti Allah gak sayang begitu? Enggak, itu obat semuanya. Potong tangan, potong kaki, cambuk, rajam, sampai perang, memerangi, macam-macam itu semua manifestasi kasih sayang Allah yang tujuannya itu kebaikan juga, cuma kita nggak paham. Seperti ada orang itu sakit harus diobatin dengan obat sampai dengan potong tangan. Kayak di masyarakat ada pencurian, ada perampokan, ditangkap, disidang, ya digantung. Kenapa? Bapak itu Islam kasar, Islam keras? Enggak. Ini penyakit harus dibuang dan pelajaran buat yang lain. Namanya sayang supaya masyarakat yang lain enggak ketularan, enggak ada itibar begitu. Paham ya? Ini baru mukadimah. Nah berikutnya baru masuk pada masalah tragedi Gaza. Lebih luas lagi. Kan di Gaza ada Zionisnya, ada Muslimnya, ada yang lainnya. Begitu. Lebih luas mana kasih sayang. Dan mana kasih sayang Allah di sini secara global bahwa
dilihat dari akibat yang terjadi atau yang mereka terima, ya baru paham. Seperti hanya kejadian kecil lah, misalnya terjadi gempa atau terjadi tsunami, gempa, tsunami atau banjir itu, kita melihat di mana kasih sayang Allah. Kan yang terkena tsunami, banjir, gempa kan anak kecil juga, orang tua, orang yang nggak punya rumah. Ya, kalau kita dengan perasaan sedihnya kita bisa menyalahkan Allah, kita sedih terus. Yang sudah meninggal kena gempa, kena tsunami, mereka sudah di surga duluan. Kita masih sedih saja. Yang terkena bom di Gaza, yang luka, yang mati, yang tertimbun macam-macam, kita masih sedih terus. Mereka sudah di surga, udah bahagia, sudah senang. Kita nggak paham mana kasih sayang Allah. Jadi sangat luas. Untuk Pak Musana bertahap pelan-pelan sampai kita paham tentang mana kasih Allah yang sangat luas, yang nanti berujung pada ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih Allah itu bukan saja terlihat pada peristiwa di situ, itu sempit namanya. Memandang suatu peristiwa sempit sehingga kita nanti menghitamkan Allah, Allah zalim, Allah jahat, Allah nggak sayang. Mana kasih sayang Allah nyatanya? Enggak. Kita melihat jauh di balik itu. Oh, Allah Maha Kasih Sayang. Karena segala sesuatu itu berjalan dengan hukum kausalitas, dengan sebab akibat, dengan usaha, dengan ikhtiar. Untuk mencapai pastinya kemerdekaan Palestina, ya perlu adanya perjuangan. Dan ini banyak dimensi yang perlu diperhatikan. Karena luasnya dalamnya kemunafikan di antara kaum Palestina, mereka banyak yang nifak, mereka Sunni padahal bukan Syiah, mereka Sunni. Banyak yang munafik, banyak yang nifak, maka perjuangan mereka selalu gagal. Selalu gagal, ya, sampai mereka merasa lebih kuat ketika Syekh Ahmad Yasin datang ke Iran minta bantuan ke Rahbar, di situ boleh digerakkan. Sampai sekarang ini sudah bantuan dari Iran, permintaan Syekh Ahmad Yasin yang Sunni minta bantuan ke Rahbar, dibantu, pasti dibantu, sehingga kuat sekarang ini. Sementara mereka orang Sunni mana yang bantu, ya. Kalau betul-betul kasih sayang, ingin jadi manifestasi kasih sayang Allah, ingin jadi mazhar Allah dalam sifat rahmanya, ya bantu dengan harta, dengan uang, dengan biaya, dengan senjata, dengan macam-macam. Tapi nyatanya tidak juga. Jadi sudah ngawur kemana-mana seperti itu. Nah, jadi kita melihat di mana Rahman Rahim Allah di Gaza itu kita secara luas, jangan pada kajian sempit. Jangan sampai kita sedih terus, murung terus, akidah kita salah, sementara mereka sudah tertimbun, mereka sudah ternabung, sudah di surga duluan, kitanya masih mandek di sini. Kita tolong juga enggak, malah kita menyalahkan Allah, menyalahkan sana sini malah. Syiahnya salah, Sunninya juga enggak karuan, menyalahkan sana sini. Jadi tambah repot, tambah ruwet begitu. Kasus Suriah juga itu juga. Kita harus punya ilmu, punya wawasan yang luas agar kita betul-betul tidak salah dalam menerapkan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barangkali yang bisa saya berikan jawabannya, ya Ustaz. Panen hasil, panen padi atau apalah, atau mendapatkan nikmat dari Tuhan. Kemudian misalkan kadang-kadang mereka melakukan ritual-ritual yang kadang ada persembahan kayak binatang misalnya yang disembelih gitu, tetapi niatannya tetap sembelihannya pakai nama Asma, tapi tujuannya adalah untuk persembahan misalkan kepada nenek moyang gitu. Seperti budaya di sini ada budaya Mosihe, orang ponakan kita itu persembahan dengan binatang. Kalau ditanya sebagai niatnya basmalah juga, tapi persembahannya untuk leluhur saat tanda kutip itu. Ada juga yang larung saji di sungai dan lain gitu. Nah, gimana melihat fenomena kayak gitu dalam tinjauan Marifat? Langsung. Iya. Untuk dapat menilai suatu peristiwa atau suatu fenomena itu terkadang kita bisa melihat dari gerakan lahiriahnya, gerakan luarnya. Kayak menilai suatu perbuatan itu baik atau buruk, benar atau tidaknya terkadang dari gerakan lahirnya sudah cukup. Seringkali begitu, ya. Dalam masalah ibadah, masalah wudhu misalnya, masalah sholat, bisa kita nilai, oh ini orangnya sholatnya salah. Misalnya karena sujudnya misalnya kurang atau lebih, atau rukunya atau kiblatnya salah, atau kelihatan, atau dunia kelihatan. Tapi kalau untuk menilai syirik tidak syirik terkait masalah akidah, itu bukan dari sisi lahir yang dilihat, karena nggak kelihatan. Kita menilai akidah seorang batil dan tidak batilnya, nggak bisa dari lahir ya.
Karena bisa jadi seseorang yang berada di hadapan Ka'bah pakai jubah, bahkan hafal Quran, ya apakah dia berarti muwahhid? Belum tentu. Ya, kalau dia Wahabi berarti dia bagian pada kemusyrikan. Jadi nggak bisa menilai sesuatu itu dari bentuk lahiriahnya. Perlu dikorek akidahnya, perlu ditanya apa maksudnya. Nah, termasuk hal yang antum sampaikan barusan itu dilihat keyakinannya apa, bagaimana. Ya, sebab hanya bismillah saja tanpa memahami maknanya, tujuannya apa, itu pun hanya simbol saja nantinya, tidak punya makna apa-apa. Ya, sebab orang-orang yang non muslim pun baca bismillah juga dengan bentuk yang lain. Nah, perlu dikorek akidahnya, keyakinannya dan tujuannya. Nah, sekarang katakanlah keyakinannya itu, tujuannya itu dia meyakini adanya dewa, ya, adanya dewa atau leluhur atau apa yang memiliki kekuatan mandiri, ya, maka berarti dia termasuk bagian daripada kemusyrikan. Jadi sesembahan tersebut dengan baca bismillah, dengan yasin, dengan apapun, kalau keyakinannya nih, kalau sekiranya keyakinannya itu disembahkan kepada dewa, kepada pada sesembahan yang dianggap memiliki sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, sehingga mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan segala macam, itu bagian daripada kemusyrikan. Ya. Tapi kalau tidak meyakini adanya uluhiyah pada sesuatu itu, misalnya dia katakanlah mempersembahkan motong sapi, motong kerbau, motong apa, kepalanya dipendam gitu, daging yang dimakan, tapi kepalanya itu dipersembahkan untuk jin tertentu, misalnya untuk jin. Ya. Nah, kalau dia niatin misalnya hanya sekedar untuk jin aja, ngasih makan jin gitu, tidak mengatakan jin punya kekuatan yang mandiri, tidak mengambil keberkahan pada jin, ya nggak apa-apa, hanya itu saja tidak baik, ya, bagian pada khurafat dan sangat buruk tentunya, bagian pada dosa tentunya, tapi dosanya tidak sampai pada kemusyrikan. Karena itu untuk menilai musyrik tidaknya perlu kita korek akidahnya, perlu kita tanya secara detail mungkin, apa akidah antum kok seperti apa tujuannya, ya. Dan kebanyakan orang awam itu, orang awam, ya, mereka meyakini adanya Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, Maha segalanya, yang menurunkan hujan, menurunkan keberkahan segala macam. Kalau mereka juga sholat juga, mereka juga sholat, mereka juga puasa. Kalau masih melakukan seperti ini tugas ulama. Berarti sholat ibadah mereka belum murni betul, sehingga belum paham apa yang mereka lakukan. Apakah sampai kepada kemusyrikan? Insya Allah nggak sampai pada kemusyrikan. Kalau mereka adanya sholat, adanya ibadah puasa, itu menunjukkan mereka adanya Tuhan yang esa. Ya, kecuali tadi itu kalau mengakui adanya sifat uluhiyah kepada selain Allah, sifat uluhiyah pada jin, pada malaikat sekalipun, apalagi pada benda-benda, itu jelas bagian dari kemusyrikan. Tapi kalau tidak meyakini adanya uluhiyah pada malaikat, pada jin, pada dewa, pada siapapun, tidak termasuk syirik. Walaupun termasuk dosa besar, tapi tidak termasuk syirik, karena syirik itu dosanya khusus. Inna syirka la dzulmun azim, dosa khusus dan neraka khusus, ya. Dan memperbaikinya kalau tidak sampai syirik lebih mudah, dengan didudukkan saja fikihnya, kemudian falsafahnya, pemikirannya akan mudah insyaallah. Pada ulama yang bisa menjelaskan dengan baik akan mudah itu. Itu hanya untuk melampiaskan kepuasan mereka saja, tidak ada jalan lain. Karena seringkali kepuasan itu, kepuasan batin tidak bisa dilampiaskan kecuali dengan hal-hal yang aneh-aneh. Karena adanya bimbingan seperti itu dimanapun bisa terjadi seperti itu. Itu mungkin bisa Anda berikan jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran antum, bagi yang virtual maupun yang offline. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan tambahan ilmu, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.